Pernikahan pada pandangan pertama, Zakri dan Serenity. Bab 436. Konon katanya, para wanita tua dari kalangan bangsawan tidak mudah bergaul, tetapi Nenek Mei ramah, seperti wanita tua pada umumnya. Ia juga biasanya berpakaian sederhana dan sama sekali tidak tampak seperti bagian dari kalangan bangsawan. Tatapan Zakri dalam. Ia menyentuh puncak kepala wanita itu dan berkata dengan suara pelan, "Kau orang yang sangat realistis dan tidak bermimpi. Saya orang yang hidup di dunia nyata. Kalaupun saya ingin bermimpi, itu tergantung pada mimpinya. Mimpi yang tidak realistis seperti itu hanya buang-buang waktu, belum lagi itu akan mengganggu tidur saya juga." Zakri mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, pasangan itu bertemu dengan Nenek Mei dan yang lainnya. Mereka memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran yang menarik. Kalau saja tidak ada fasilitas modern di dalamnya, Serenity pasti mengira mereka kembali ke sebuah kedai minuman dari masa lampau. Sony sangat gembira hari ini. Nenek Mei dan Ibu Len membawanya memberi makan ikan-ikan, dan membelikannya pakan ikan sebanyak yang dia mau, agar dia dapat memberi makan ikan-ikan itu sepuasnya. Mudah lelah saat bersenang-senang, dan dia tertidur di pelukan Serenity, bahkan sebelum dia menyelesaikan makanannya. "Zak, nenek sudah tua dan tidak bisa berjalan sejauh itu. Kamu ajak Seren jalan-jalan sore, sementara Cecilia dan aku istirahat di sini bersama Sony. Kita menginap di sini saja. Dengan begitu, kita bisa punya waktu untuk memanjakan diri kita sendiri." Zakri bergumam pelan. Serenity berkata, "Atau kita bisa kembali." Nenek Mei berkata, "Karena kamu sudah di sini, kamu harus menyelesaikan penjelajahan tempat ini. Akan sia-sia jika kamu kembali, setelah menjelajahi setengah dari resort ini." "Tidak apa-apa, Seren. Kamu dan Zak jalan-jalan saja di Taman Prancis. Aku sudah pernah ke sini beberapa kali, jadi tidak masalah kalau aku tidak ke sana lagi. Jangan khawatirkan Sony juga. Cecilia dan aku akan menjaganya." Atas saran Nenek Mei, Serenity memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan tiket yang dibelinya. Setelah makan, ia beristirahat sebentar dan melanjutkan bermain dengan Zakri. Zakri dengan berani memegang tangannya. Dari belakang, pasangan muda itu tampak seperti sepasang kekasih. Nenek Mei buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil foto serta video punggung pasangan itu yang memudar. Dia berkata, "Saya akan mengambil gambar dan mengirimkannya ke Zakri agar dia dapat melihatnya lagi saat dia punya waktu. Saya doakan dia cepat sembuh. Sekarang, tujuan saya bukan untuk menggendong cicit perempuan saya. Tujuan saya adalah menjadikan pasangan itu sebagai pasangan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar nama." Ibu Len tertawa. Tuan Zakri akhirnya menyadari perasaannya terhadap istrinya. Dia bergerak cepat. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga York. Keputusannya biasanya tegas dan jelas. Ibu Len sangat yakin bahwa Zakri akan segera memenangkan hati Serenity. Itu belum tentu benar. Beberapa orang, seperti Zak, memiliki IQ tinggi tetapi EQ rendah terhadap perasaan. Namun, itu tidak seburuk itu. Setidaknya ada beberapa kemajuan. Saya benar-benar khawatir ketika mereka salah paham dan memulai perang dingin beberapa waktu lalu. Adalah hal yang wajar bagi pasangan untuk memiliki sedikit kesalahpahaman. Ibu Len berpikir, Tuan Zakri dan istrinya menikah karena terpaksa tanpa dasar emosional, jadi mereka masih belum bisa saling percaya sepenuhnya. Wajar saja jika terjadi kesalahpahaman, konflik, dan perang dingin. Nenek Mei berhenti mengambil gambar dan berkata, "Saya harap mereka tidak akan salah paham di masa mendatang." Dengan karakter Zakri, itu adalah masalah seumur hidup setelah dia jatuh cinta pada seseorang. Dia mendominasi dan memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan. Jika mereka berselisih lagi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk berbaikan. Dia mendesah, memikirkan cucunya yang menyembunyikan identitasnya untuk memeriksa karakter Serenity. Itu seperti ranjau darat.
Begitu ranjau itu meledak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, itulah jalan yang dipilih Zakri sendiri. Apapun konsekuensinya, ia harus menanggungnya sendiri. Bab 437. Waktu berlalu begitu cepat ketika bersenang-senang. Hari itu berakhir dalam sekejap mata. Serenity berjalan-jalan sepanjang hari, tiba di rumah, mandi, dan tertidur. Nenek Mei melihat Serenity kembali ke kamarnya dan berniat mengulangi triknya. Tanpa diduga, saat ia masuk ke kamar Serenity, Serenity sudah tertidur lelap, sehingga nenek itu tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan aktingnya. Setelah keluar dari kamar Serenity, dia melihat cucunya sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Meskipun hatinya kecewa, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berjalan mendekat, dan menyambar remote kontrol TV dari tangan Zakri. Apakah kamu lupa apa yang harus dikatakan, dan dilakukan setelah pulang ke rumah? Zakri menatap neneknya dan berkata dengan polos. Kita sudah kembali. Apa yang harus kukatakan atau kulakukan? Dia membuat banyak kemajuan hari ini. Dia memegang tangan Serenity sepanjang hari. Serenity juga berbicara kepadanya tentang apapun sekarang. Kepercayaannya kepadanya semakin tumbuh. Nenek Mei terdiam. Nenek, kamu pasti juga lelah setelah bermain seharian. Haruskah aku meminta Ibu Len untuk membantumu membersihkan kamar tamu? Nenek Mei mendesah dan bergumam tanda setuju. Ibu Len telah membersihkan kamar tamu tanpa diperintah oleh Zakri. Kamu juga istirahat lebih awal. Dia menegurnya, lalu bangkit dan pergi ke kamar tamu. Zakri duduk di lorong sebentar, sebelum mematikan TV dan pergi ke kamarnya. Begitu sampai di dalam, ia menelepon Josh. Saya baru saja akan mengirimi Anda pesan, untuk menanyakan apakah saya bisa menelepon Anda, tetapi Anda menelepon lebih dulu. Orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Zakri berjalan ke sofa di kamarnya, duduk, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Saya akan menunggu Nona Sox di Beans and Cream pukul 10 pagi besok. Minta istri Anda untuk memberitahu Nona Sox untuk saya. Zakri tersenyum. Jadi kamu masih peduli dengan kencan buta ini. Kaulah yang menjodohkan kita. Aku harus lebih bersemangat agar tidak mengecewakanmu. Baiklah, aku akan bicara dengan Serenity nanti, dan menyuruhnya memberitahu Nona Sox. Sebaiknya kau lebih tegar. Nona Sox punya standar yang tinggi. Josh tertawa. Kau bicara seolah-olah standarku rendah. Aku tidak akan mau menemuinya, jika orang lain yang menjadi mak comblang. Meskipun ia sering dipaksa melihat PDA bosnya, yang membuatnya iri, ia tetap menikmati hidup tanpa beban sebagai seorang lajang. Pewaris keluarga bucam itu sudah berusia 33 tahun, tetapi ia belum menikah. Mengapa Josh perlu terburu-buru? Anda tidak akan menyesal. Nona Sox sangat cocok untuk Anda. Josh tertawa. Aku tahu dia cocok untukku, hanya dengan melihat caranya berbaring di pesta ulang tahun Nyonya Dawson. Zakri terdiam sejenak sebelum berkata, sepertinya dia menjadi terkenal setelah kejadian itu. Hahaha, itu benar. Sekarang, selama nama Nona Sox disebutkan, semua orang akan memikirkan tentang gadis yang tergeletak di lantai pada jamuan makan Nyonya Dawson. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi bibinya adalah Nyonya Law. Anda tidak melihat raut wajahnya saat itu. Saya tertawa selama beberapa hari, ketika orang lain menggambarkannya kepada saya. Zakri berkata, sayang sekali Anda tidak bisa ikut bersenang-senang. Tepat, di masa depan, saya akan menghadiri setiap jamuan makan yang mengundang saya, agar saya tidak melewatkan pertunjukan yang bagus. Penggosip, bagaimana saya mendapatkan informasi untuk Anda jika saya tidak bergosip? Zakri tertawa dan berkata, baiklah, saya ingin Anda mencarikan informasi untuk saya. Saya ingin tahu berapa banyak aset yang sebenarnya dimiliki Hank Brown, dan apakah dia mentransfer propertinya terlebih dahulu. Saya ingin sesuatu dengan bukti. Bab 438. Josh berkata dengan santai. Kapan kamu menginginkannya? Tentu saja,
Semakin cepat semakin baik. Aku akan memberikannya kepadamu besok. Apakah itu sudah terlambat? Tidak apa-apa. Besok adalah saatnya Liberty dan Hank membicarakan perceraian. Akan menguntungkan bagi Liberty jika dia memiliki bukti aset Hank. Kau benar-benar berusaha keras demi kakak iparmu. Aku tidak melihatmu bekerja keras untuk perusahaanmu sendiri. Zachary terdiam sejenak lalu berkata, Serenity kini sangat berterima kasih kepadaku. Rasa terima kasih bukanlah cinta. Kamu harus berbuat lebih banyak agar dia jatuh cinta padamu. Namun, jika kamu dapat membantu menyelesaikan masalah saudara perempuannya, dia akan merasa bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Dia akan semakin bergantung padamu, dan hatinya akan tergerak secara tidak sadar. Josh tidak punya pacar, tetapi analisisnya jelas dan logis. Setelah analisis, ia bertanya kepada Zachary, apakah kamu jatuh cinta? Jangan mencoba membuat istrimu jatuh cinta padamu, tanpa niat untuk membalas cintanya. Itu namanya mempermainkan perasaannya. Zachary berhenti sejenak sebelum berkata, katakan padaku reaksi seperti apa yang membuktikan bahwa aku sedang jatuh cinta. Aku menjadi gugup dan bersemangat saat aku memegang tangannya. Apakah itu cinta? Ketika aku melihat senyumnya, aku juga merasa senang dan ingin menciumnya. Apakah itu cinta? Wah, lumayan, Zachary. Kau sudah sampai pada tahap ini. Kupikir kau hanya tahu cara memasang wajah masam, mengerutkan bibir, melotot ke orang lain, dan mengabaikan mereka. Zachary ingin menutup telepon. Hanya Josh yang berani mengolok-oloknya seperti ini. Meskipun begitu, Zachary masih bergantung padanya untuk mendapatkan informasi. Sudah lama aku bilang padamu, bahwa kau menunjukkan perhatian pada istrimu yang menikah kilat, tetapi kau dengan keras kepala menolak mengakuinya. Ketika istrimu makan malam dengan Shaun, kau marah-marah selama beberapa hari, tetapi menolak mengakui bahwa kau cemburu. Sejujurnya, kau benar-benar sulit dihadapi saat kau cemburu. Ekspresi Zachary menjadi gelap. Aku tidak cemburu. Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya padamu sekarang. Aku akan menelepon seseorang untuk memeriksa properti atas nama Hank terlebih dahulu. Aku juga akan memeriksa apakah ada anggota keluarganya yang punya tabungan dalam jumlah besar. Aku akan membicarakannya lain waktu denganmu, apakah kau cemburu atau tidak. Josh tak lupa mengingatkan, jangan lupa bantu aku memberitahu Nona Sox, bahwa aku akan menunggunya di Beans and Cream besok pukul 10 pagi. Aku akan memegang setangkai mawar merah di tanganku. Mengerti, jawab Zachary sambil terhibur. Temannya sangat menantikan kencan butanya kali ini. Dia juga berharap Josh dan Jasmine akan cocok. Jasmine adalah sahabat karib Serenity, jadi Zachary juga menganggapnya sebagai sahabatnya. Dia tentu berharap Jasmine bisa mencapai tujuannya. Kebahagiaan juga. Setelah panggilan berakhir, Zachary ingin menelepon Serenity, tetapi dia ingat bahwa dia sedang tidur dan tidak tega membangunkannya. Dia memikirkannya dan bangkit untuk masuk ke ruang kerja kecil. Dia mengambil pena dan kertas untuk menulis sesuatu. Kemudian, dia mengambil catatan itu dan pergi ke kamar Serenity. Serenity mengira Nenek Mei akan tidur dengannya, dan tidak mengunci pintu sebelum tidur, sehingga Zachary memasuki kamarnya dengan mudah. Dia meletakkan catatan itu di meja rias dan meletakkan ponselnya di atasnya. Dengan begitu, dia akan melihat catatan itu ketika dia bangun dan memberitahu Jasmine sesegera mungkin. Setelah melakukan semua itu, dia berdiri di depan tempat tidur, menatap Serenity yang tertidur selama beberapa saat sebelum berjalan keluar tanpa suara. Serenity tidur nyenyak, tapi Zachary berguling-guling. Dia hanya menghabiskan satu malam di ranjang yang sama dengannya, tapi dia tidak bisa tidur saat dia tidak bersamanya malam ini. Haruskah aku pergi ke kamarnya dan menggendongnya untuk tidur bersamaku? Tidak, saya tidak akan bisa menjelaskan perilaku saya di pagi hari. Kalau begitu, haruskah aku tidur di kamarnya saja? Aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sebelum dia bangun. Bab 439. Sayangnya, Zachary hanya memikirkannya.
dan tidak melakukannya. Harga dirinya mencegahnya melakukan hal yang licik itu. Demikianlah ia berguling-guling dan akhirnya dibawa pergi oleh si manusia pasir. Sementara itu, di sebuah apartemen, Hank sedang meraba-raba meja samping tempat tidur untuk mencari sebungkus rokok. Ia lalu mengeluarkan sebatang rokok dan baru saja hendak menyalakannya ketika wanita di sebelahnya mengulurkan tangannya. "Berikan aku satu juga." Hank menyerahkan rokok itu kepada Jessica dan membantunya menyalakannya. Merokoklah sesekali. Hank bukanlah seorang perokok berat dan hanya merokok saat berbicara dengan klien. Biasanya, ia tidak merokok kecuali ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Liberty tidak menyukai pria yang merokok sepanjang waktu karena dia merasa napas mereka bau. Jessica memang merokok, tetapi dia berpura-pura baik dan tidak pernah merokok di depan Hank. Namun, Hank dan Jessica sudah saling mencintai, dan dia juga bersiap untuk menceraikan Liberty demi Jessica. Jadi, Jessica merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Hank akan mengetahuinya di kemudian hari. Setelah menghabiskan setengah batang rokok, dia bersandar padanya dan bertanya dengan lembut. "Ada yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak ada." Jessica tertawa dan mengusap-usap dadanya dengan jarinya. "Tidak tega menceraikan wanita gemuk di rumahmu?" "Tentu saja bukan. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menulis surat cerai. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku akan memberi Liberty 200.000, tetapi mereka berdua merasa itu terlalu banyak. Ketika kakakku mengetahuinya, dia juga memarahiku dan mengatakan bahwa aku terlalu dermawan kepada orang miskin. Dia mengatakan bahwa Liberty tidak menghasilkan sepeser pun setelah menikah, jadi tidak perlu memberinya uang sebanyak itu. Aku hanya bertanya-tanya. Kami masih suami istri, dan akulah yang mengecewakannya lebih dulu. Kami harus berpisah tanpa perasaan sakit hati, jadi aku akan memberinya 200.000 agar dia tidak membuat keributan. Jika cerita di antara kami terbongkar, reputasi kami akan hancur." Jessica mematikan rokoknya dan berkata, "Orang tuamu dan kakakmu adalah keluargamu. Merekalah yang menginginkan yang terbaik untukmu. Kamu harus lebih mempertimbangkan saran mereka." Saat berikutnya, dia berkata dengan genit, "Kita sudah sejauh ini, Hank. Haruskah aku menyewakan apartemenku dan pindah ke rumahmu?" Hank menciumnya dan berkata dengan nada menenangkan, "Belum waktunya. Kita akan tinggal bersama setelah aku menyelesaikan proses perceraian dengan Liberty." Dia juga berjanji, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberikan rumah itu kepada Liberty. Aku akan menyimpan rumah dan mobil itu dan hanya memberikan sebagian tabungan kepadanya. Jessica, aku akan memastikan kehidupan masa depan kita bebas dari kekhawatiran. Aku akan menikahimu dengan cara yang terhormat." Jessica merasa lega. "Orang tuaku selalu bertanya kapan kita akan menikah. Mereka bilang kamu terlalu baik, dan yang lain akan merebutmu." Ia tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa ia sebenarnya ikut campur dalam pernikahan orang lain. Ia berbohong kepada mereka bahwa Hank belum menikah. Hank baru berusia 30 tahun dan memiliki karir yang sukses, sehingga orang tuanya mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa Hank masih lajang. Mereka membual tentang bagaimana dia menemukan pacar yang cakap di depan teman dan kerabat mereka. "Kita akan mendapatkan surat nikah segera setelah saya bercerai, dan kemudian kita akan mengadakan pernikahan akbar." Jessica mencium wajahnya dan berkata dengan lembut, "Aku akan menunggumu." Keduanya menagih dan berbincang sebentar, lalu Hank turun dari tempat tidur untuk menyusun perjanjian perceraian. Setelah menulisnya, dia memberikannya pada Jessica untuk dibaca. Hank hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga perjanjian perceraian tersebut cukup memuaskan Jessica. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak senang adalah dia ingin mempertahankan Sony. Dalam hatinya, Jessica berharap Hank menyerahkan hak asuh Sony dan membiarkan Liberty membawanya pergi. Dengan begitu, dia tidak perlu melihat pemandangan buruk itu. Siapa yang ingin mengasuh dan membesarkan anak yang bukan anaknya? Dia masih muda, dan Hank juga tidak terlalu tua.
Mereka akan memiliki anak sendiri setelah menikah. Jika mereka melakukannya, Sonny akan semakin merusak pemandangan. Bab 440. Jessica kesal tetapi tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia belum menjadi istrinya, jadi dia tidak bisa berkata terlalu banyak agar Hank tidak membencinya. Keluarga calon suaminya mungkin juga akan memikirkannya. Sonny baru berusia 2 tahun. Dia belum berakal sehat dan belum bisa mengurus dirinya sendiri. Jika dia hidup di bawah pengawasannya, dia punya banyak kesempatan untuk mengurusnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Tidak masalah. Jessica menyerahkan kembali surat perjanjian perceraian itu kepada Hank. Aku akan mencetak 2 salinan untukmu. Bawalah ke Liberty besok dan minta dia menandatanganinya, 1 untuk kalian masing-masing. Pada hari Senin, cepatlah pergi ke balai kota untuk mengajukan gugatan cerai. Hank tertawa. Kamu lebih tidak sabaran daripada aku. Saya tidak sabaran. Jessica tertawa saat membantu Hank mencetak surat perceraian. Malam itu, kedua insan itu bermimpi indah, membayangkan kehidupan bahagia mereka setelah menikah. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Serenity terbangun dan melihat catatan yang ditinggalkan Zachary di meja rias. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon Jasmine. Seren, aku masih tidur. Mata Jasmine bahkan belum terbuka. Dia menguap sambil mengatakan, aku tidur larut tadi malam. Serenity tertawa. Kupikir kau belum bangun. Kau tidak akan bisa membaca jika aku mengirimimu pesan, jadi aku meneleponmu saja. Zachary meninggalkanku catatan yang mengatakan, rekannya akan menunggumu di Beans and Cream pukul 10 pagi ini. Dia akan memegang mawar merah di tangannya. Aku pasti sudah lupa tentang kencan buta itu, kalau kamu tidak mengingatkanku. Jasmine membuka matanya dan duduk. Beans and Cream lagi. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan terlambat. Paling-paling, dia akan pulang lebih awal. Setel alarmmu dan tidurlah lagi sebentar lagi. Aku tidak akan mengganggumu. Kau tidak ikut denganku. Jasmine selalu ditemani Serenity setiap kali dia pergi kencan buta. Nada bicara Serenity yang tadinya santai berubah menjadi berat, dan dia berkata, kakakku akan membahas perceraian dengan Hank hari ini. Aku satu-satunya keluarga kakakku, jadi aku harus hadir. Kau benar. Kau harus menolong Liberty. Jangan biarkan dia diganggu oleh keluarga Brown. Kemarin malam, saudara iparmu yang brengsek itu pergi ke toko kami dan ingin menjemput Sonny, katanya kakek nenek Sonny merindukannya. Aku tidak peduli padanya. Saat dia tidak melihat Sonny di toko dan aku terus mengabaikannya, dia pergi dengan kesal. Kau sedang berlibur, jadi aku hanya memberi tahu Liberty. Serenity mencibir. Mereka merindukan Sonny. Jika mereka benar-benar merindukannya, mereka tidak akan mencoba membuatnya sakit. Saya pikir dia hanya ingin membawa Sonny pergi untuk memeras saudara perempuan saya, agar mengalah atau pergi tanpa sepeser pun atas namanya. Hank berselingkuh dan tertangkap oleh Liberty. Dia bersalah. Ketika gugatan cerai diajukan dan harta dibagi, dia seharusnya memberinya lebih banyak uang. Namun, bagaimana mungkin orang-orang tolol seperti Brown mau memberikan uang kepada Liberty? Mereka hanya ingin menggunakan Sonny untuk memerasnya agar menyerah. Serenity paling membenci orang seperti Hank. Ia menelantarkan anaknya, namun ingin memperjuangkan hak asuh saat perceraian, seolah ia akan mati jika kehilangan anak tersebut. Faktanya, dia hanya menggunakan anak itu sebagai alat tawar-menawar. Jika dia benar-benar memenangkan hak asuh, dia hanya akan berbalik dan mengirim anak itu pergi, mengabaikan mereka lagi. Seren, apakah Sonny akan dalam bahaya? Mengapa kamu tidak mendiskusikannya dengan kakakmu, dan mengirim Sonny ke tempat tinggal yang aman selama beberapa hari? Kirim dia ke suatu tempat yang keluarga Brown tidak dapat menemukan atau tidak berani datang, jangan sampai mereka mengancam kakakmu bersamanya. Bab 441. Serenity bertanya, kemana kita bisa mengirim Sonny? Hank tahu di mana Serenity tinggal. Mereka juga tidak memiliki siapapun yang dapat mereka andalkan di kota asal mereka.
Belum lagi Liberty, bahkan Serenity pun tidak akan merasa tenang. Jasmine mengingatkan Serenity, bagaimana dengan Elisa? Kau bisa meminta bantuan Elisa. Dia pewaris Stone Group dan tinggal di villa besar dengan keamanan tinggi. Selain itu, dengan prestis Stone Group, keluarga Brown tidak akan berani pergi dan membuat keributan besar. Mereka tidak membayangkan Sonny akan bergabung dengan Stone. Elisa juga sangat menyukai Sonny, jadi dia pasti akan menjaga Sonny dengan baik. Mata Serenity berbinar. Benar, aku lupa soal Elisa. Aku akan membicarakannya dengan kakakku nanti. Kalau dia setuju, maka aku akan meminta Elisa untuk membantu mengurus Sonny untuk sementara waktu. Elisa sudah bilang kalau kamu bisa pergi kepadanya jika kamu butuh bantuan. Tenanglah, terkadang kita harus menyerah pada kenyataan. Di dunia yang tidak adil ini, lebih mudah bagi orang kaya dan berkuasa untuk menyelesaikan sesuatu dibandingkan dengan orang biasa seperti kita. Jasmine hanya malu mengatakan, andalkan saja Elisa kapanpun kamu bisa. Serenity dengan putus asa menyetujui perkataan temannya. Setelah panggilan itu, Serenity membuka WhatsApp dan melihat foto yang dikirim Elisa kepadanya kemarin saat dia berada di resort. Foto masa kecil Nyonya Stone dan saudara perempuannya. Serenity baru melihatnya, karena kemarin dia keluar seharian. Melihat foto itu lagi, Serenity merasa bahwa bibi Elisa benar-benar imut saat masih kecil. Ia mengenakan rok mini dan memiliki 2 kuncir. Senyumnya begitu polos dan menggemaskan. Serenity melihatnya dan merasa bahwa bibi Elisa dan Sonny tampak agak mirip. Ia berpikir, apakah semua anak seusia itu tampak mirip? Dering dering dering. Dering telepon yang berulang-ulang, menyadarkan Serenity dari keraguannya. Itu panggilan dari Liberty. Jadi dia segera menjawabnya. Ketika Serenity menjawab telepon, kakaknya berkata dengan suara menangis. Seren, mereka membawa Sonny. Liberty memberitahu dia kemarin malam, bahwa Hank ingin membawa Sonny kembali ke kampung halamannya. Saat itu, Liberty menelepon Hank, dan pasangan itu berdebat di telepon. Apa? Bagaimana mereka membawa Sonny? Serenity sempat berpikir untuk mendiskusikan apakah akan mengirim Sonny ke Stone agar Elisa bisa menjaganya selama beberapa hari. Kalau tidak, mereka harus mengawasi Sonny agar Brown tidak punya kesempatan untuk membawanya pergi. Dia tidak menduga keluarga Brown akan menculik Sonny, bahkan sebelum dia sempat membicarakannya dengan Liberty. Liberty menangis. Aku membawa Sonny ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan ketika mertuaku tiba-tiba muncul. Ibu mertuaku sedang bermain dengan Sonny pada awalnya, lalu dia menggendong Sonny saat dia tertawa. Karena dia nenek Sonny, aku tidak bisa menghentikannya untuk menggendongnya. Siapa sangka setelah menggendong Sonny, dia segera menyerahkannya kepada suami Chelsea. Ia langsung menggandeng Sonny, berlari menuju mobilnya yang diparkir di pinggir jalan, memasukkan Sonny ke dalam mobil, dan segera pergi. Saat aku bereaksi dan ingin mengejarnya, mertuaku menghentikanku. Liberty putus asa ketika dia berpikir, dia mungkin tidak akan bisa melihat putranya lagi karena putranya diambil oleh keluarga suaminya. Kakak, apakah kamu sudah menelepon polisi? Serenity sangat marah dengan tindakan keluarga Brown. Mereka sebenarnya ingin memanfaatkan Sonny untuk memeras Liberty. Serenity merasa kasihan pada keponakannya dan khawatir keponakannya akan terluka. Namun, dia harus tetap kuat demi kakaknya dan tidak boleh panik sekarang. Dia harus menjadi pendukung saudara perempuannya. Dia berkata dengan tenang, kakak, kamu harus memanggil polisi dulu. Mereka adalah saudara Sonny. Akankah polisi turun tangan? Liberty dan Hank bersiap untuk bercerai, tetapi keluarga Brown mengambil Sonny. Apakah Sonny bisa kembali jika mereka menelepon polisi? Liberty mengalami kerugian. Bab 442. Serenity berkata, kakak, tidak masalah apakah polisi akan membantu, panggil saja mereka terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menelepon polisi sekarang. Bagaimana dengan mertuamu? Mereka pergi setelah Sonny digendong ke dalam mobil. Mereka mungkin pergi mencari Hank.
Dia tidak pulang tadi malam. Serenity memikirkannya sejenak dan berkata, "Kakak, sebaiknya kamu panggil polisi dulu. Zachary dan aku akan pergi ke kampung halaman Hank dan rumah Chelsea sekarang. Mereka mungkin membawa Sonny kembali ke kampung halaman mereka. Liberty dan Hank hendak bercerai, dan hak asuh belum ditentukan. Keluarga Brown membawa Sonny pergi tanpa izin Liberty, jadi jika dia menelepon polisi, polisi kemungkinan besar akan menjadi mediator. Jika tidak ada yang berkompromi, mereka tinggal menunggu pengadilan menyelesaikannya bersama dengan proses perceraian." Meskipun keluarga Brown juga merupakan saudara Sonny, Liberty dan Serenity telah merawat Sonny sejak ia lahir. Sonny tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Brown. Jika Sonny dibawa ke tempat yang tidak dikenalnya, ia akan menangis dan membuat keributan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Brown kepada Sonny? "Kakak, apakah ada yang melihat mereka membawa Sonny pergi?" Serenity khawatir jika dia dan Zachary tidak dapat menemukan Sonny ketika mereka tiba di rumah Repton. Repton tidak akan mengakui apa yang mereka lakukan dan bahkan mungkin menyalahkan Liberty karena tidak merawat Sonny dengan baik dan kehilangan dia. "Beberapa orang menyaksikannya, tetapi ibu mertua saya mengatakan saya tidak akan mengizinkannya mengunjungi cucunya. Dia sangat merindukan cucunya, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menemuinya." Ketika orang-orang itu mendengar bahwa itu adalah masalah keluarga, mereka tidak ingin ikut campur, jadi saya rasa mereka tidak akan bersaksi untuk saya. "Kakak, jangan panik, tenanglah dan hubungi polisi dulu. Zachary dan aku akan pergi ke rumah Repton sekarang. Setelah kamu menghubungi polisi, hubungi Hank dan katakan padanya bahwa tindakan mereka salah. Itu akan membuat Sonny trauma." Liberty berkata dengan marah, "Aku meneleponnya. Dia mengatakan bahwa Sonny adalah putranya, dan orang tuanya merindukan cucu mereka. Dia mengatakan aku tidak punya waktu untuk mengurus Sonny karena aku harus bekerja, jadi orang tuanya akan mengurus Sonny mulai sekarang. Seren, aku akan menelepon polisi dulu." "Oke." Setelah mereka mengakhiri panggilan, Serenity bergegas keluar dari kamarnya. Ia melihat Zachary, yang baru saja keluar dari kamarnya, jadi ia menghampiri dan meraih lengan Zachary. "Zachary, keluarga Brown membawa Sonny pergi. Bisakah kamu menemaniku ke rumah saudara perempuan Hank di kota kelahirannya?" Nenek May dan Ibu Len keluar, ketika mereka mendengar ini. "Ada apa?" tanya Nenek May dengan khawatir. "Nenek, kakakku membawa Sonny ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan, tetapi mertuanya membawa Sonny pergi dan menyerahkannya kepada saudara ipar Hank. Kurasa mereka kembali ke kampung halaman mereka. Aku tahu di mana mereka tinggal." Serenity takut jika dia pergi ke sana sendirian, dia akan kalah jumlah dan mungkin tidak akan mendapatkan Sonny kembali. Dia bahkan mungkin menderita kerugian. Karena itu, Serenity ingin mengajak Zachary. Ketika dia menemui masalah apapun, Serenity secara tidak sadar memikirkan Zachary, karena dia mempercayainya dan menjadi sedikit bergantung padanya. Dengan adanya dia, Serenity merasa bahwa dia tidak perlu khawatir tentang langit yang akan runtuh. Mereka adalah keluarga. Nenek May mengutuk mereka dan mendesak Zachary. "Zach, kamu harus pergi bersama Serenity untuk mendapatkan Sonny kembali dulu. Akan merepotkan jika mereka memindahkan Sonny ke tempat lain." Keluarga Hank membawa pergi Sonny sebelum perceraian diselesaikan, jadi hal ini tidak ilegal. Itu hanya sebuah taktik licik. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menemukan Sonny. "Ibu Len dan aku akan pergi ke Bright Boulevard untuk menemani Liberty agar dia tidak merasa kesepian. Kamu juga harus menelepon Callum dan saudara-saudaramu untuk membantu. Jika mereka berada di Wildspoon, mintalah mereka untuk datang, sehingga kalian memiliki kekuatan dalam jumlah. Setelah kalian mengetahui di mana mereka menyembunyikan Sonny, beritahu kami sesegera mungkin, dan kami akan mengirim Liberty ke sana. Liberty adalah ibu kandung Sonny, jadi lebih pantas dia pergi dan mengambil anaknya kembali." Nenek May menghadapi berbagai macam situasi sebelumnya,
jadi dia segera menenangkan diri dan membuat serangkaian pengaturan. Bab 443. Zakri menelepon Kalum saat dia keluar. Saat itu masih pagi, jadi Kalum masih tertidur. Telepon berdering beberapa saat sebelum Kalum menjawab. "Zak, ada apa?" Kalum membuka matanya untuk melihat ide penelepon, lalu menutup matanya setelah menjawab panggilan. Pada akhir pekan, Kalum tidak melakukan apapun dan baru bangun pada tengah hari. "Kalum, tolong beritahu semua orang kecuali Rowan untuk pergi ke Serenity, jalan tol mana yang harus kita ambil untuk menuju rumah mertua Liberty. Kita perlu mengambil jalan tol XX selama sekitar 40 menit. Zakri berkata kepada sepupunya di telepon, "Kalian semua bisa menungguku dan Serenity di persimpangan jalan tol XX. Sesuatu telah terjadi, dan aku butuh bantuan kalian." Kalum mendengar bahwa Zakri ingin mengumpulkan ke-9 bersaudara York, kecuali Rowan karena ia masih di bawah umur. Kalum bertanya dengan khawatir, "Zak, apa yang terjadi? Mengapa perlu mengumpulkan semua saudara York? Keponakan Serenity diculik. Kakaknya sedang menjalani proses perceraian, tetapi belum selesai. Namun keluarga saudara iparnya membawa pergi keponakannya. Polisi tidak bisa benar-benar melakukan sesuatu tentang ini, jadi terserah kita untuk menemukan Sony. Keluarga York pernah makan bersama Liberty dan keluarganya sebelumnya, jadi Kalum punya kesan mendalam tentang Sony." Ketika Kalum mendengar Sony dibawa pergi oleh mertua Liberty, dia langsung duduk dan turun dari tempat tidur. "Zak, beritahu Serenity untuk tidak khawatir. Aku akan segera memberitahu semua orang untuk membantu." "Baiklah, suruh mereka bergegas ke jalan tol XX. Lalu kita akan pergi ke kampung halaman Hank bersama-sama. Sony mungkin akan dibawa ke sana." "Oke." Setelah mengakhiri panggilan, Kalum ingin mengirim pesan di grup obrolan keluarga mereka dan menandai saudara York. Namun, mengingat hari masih sangat pagi, semua orang pasti masih tidur dan tidak akan melihat pesan-pesan itu, jadi dia menelepon mereka satu persatu. Karena hari itu adalah akhir pekan, saudara-saudara York semuanya ada di Wildspoon. Ketika mereka mendengar bahwa keponakan Serenity diculik, mereka tidak ragu-ragu dan pergi ke persimpangan jalan tol XX untuk menemui Zakri dan Serenity. Saudara York tinggal di villa masing-masing dan tidak kembali ke kediaman utama, jadi mereka tidak mencapai persimpangan pada waktu yang sama. Namun, mereka tiba untuk pertemuan satu demi satu. Zakri merasa puas, semua orang masih ingat untuk mengganti mobil mereka meskipun mereka sedang terburu-buru. Mobil mereka harganya sekitar $100.000, jadi mereka tidak menghabiskan uang mereka. Faktanya, setelah mereka mengetahui bahwa Zakri menyembunyikannya identitas untuk menikahi Serenity, saudara-saudara York, seperti Zakri, membeli mobil biasa senilai sekitar $100.000 dan menaruhnya di garasi mereka. Dengan begitu, mereka dapat menggunakannya saat diperlukan sambil tetap menyamar. "Zak, tenanglah." Saudara York menurunkan kaca mobil dan menyapa pasangan itu. Pasangan muda itu mengangguk. Serenity gugup karena dia khawatir Sony akan dipindahkan ke tempat lain. Zakri memegang tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Kita akan menemukan Sony." Serenity mengangguk penuh semangat. Zakri menyalakan mobilnya. Saat ini, dia tidak berani membiarkan Serenity mengemudi, karena takut dia akan menabrakkan mobilnya. Dia tidak memberitahu Josh, karena Josh seharusnya pergi kencan buta dengan Jasmine di pagi hari. Oleh karena itu, 8 dari 9 bersaudara di York bergegas ke kampung halaman Hank, dengan konvoi 8 mobil. Pada saat yang sama, Nenek May dan Ibu Len pergi ke Bright Boulevard. Sebelum Serenity pergi, dia memberi Nenek May kunci rumah Liberty. Bab 444. Nenek May dan Ibu Len tiba di Bright Boulevard dan langsung menuju rumah Liberty. Begitu mereka keluar dari lift, mereka mendengar teriakan keras yang mengganggu para tetangga. Kerumunan orang berkumpul di depan rumah Liberty untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Hank Brown, dasar brengsek, kembalikan anakku. Seluruh keluargamu hina."
Kau memperlakukan Sony seperti mainan dan datang bermain dengannya kapanpun kau mau. Tapi saat kau membuatnya menangis, kau pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Sony berusia 2 tahun 5 bulan, tetapi apakah kalian, sebagai kakek neneknya, pernah membelikannya sepotong pakaian? Kalian bahkan tidak membelikannya mainan. Sekarang kalian bilang bahwa kalian merindukan Sony. Bahkan jika kalian merindukan Sony, apakah aku pernah melarang kalian untuk menemuinya? Liberty ditahan oleh mertuanya untuk mencegahnya memukuli Hank. Ia berjuang mati-matian sambil menangis dan mengumpat seperti orang gila. Karena sebelumnya dia pernah bertengkar dengan keluarga suaminya, dia tidak peduli lagi dengan rambutnya yang acak-acakan. Suaranya serak, dan dia masih berusaha keras untuk melepaskan diri dari kekangan mereka. Chelsea menamparkan Liberty 2 kali. Dia memarahi Liberty. Sony adalah cucu orang tuaku. Karena kamu dan saudaraku akan bercerai, Sony tentu akan mengikuti kita. Merupakan kebebasan kita untuk mengambil Sony karena dia adalah bagian dari keluarga kami. Jika kau menangis lagi, aku akan memotong lidahmu. Liberty mengamuk setelah ditampar 2 kali oleh saudara iparnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Melihat orang tuanya tidak dapat lagi menahan Liberty, Chelsea bergegas membantu mereka. Nenek May dan Ibu Len menerobos kerumunan, tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan ini. Tekanan darah Nenek May meningkat, dan dia bergegas masuk tanpa berpikir 2 kali. Ibu Len mengikutinya. Seperti yang disebutkan Cliff, Nenek May bekerja di Badan Intelijen saat dia masih muda dan sangat berpengaruh. Meskipun dia tidak melakukan apapun setelah pensiun, dia tetap aktif dan sehat, jadi dia lebih kuat dari yang lain orang rata-rata. Nenek May bergegas masuk dan menendang Chelsea, yang mencoba menendang dada Liberty dengan lututnya. Chelsea jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Nenek May juga menendang Tuan dan Nyonya Brown ke tanah. Ibu Len segera melangkah maju dan membantu Liberty berdiri. Begitu Liberty bebas, dia langsung berlari ke arah saudara iparnya seperti orang gila. Sebelum Chelsea bisa bangun, Liberty melemparkan dirinya ke atas Chelsea dengan seluruh berat tubuhnya. Aduh, tulang rusukku hampir patah. Chelsea menjerit kesakitan saat dia ditindih Liberty. Saat berikutnya, Liberty menjambak rambut Chelsea dengan satu tangan untuk menarik kepalanya ke atas dan menamparkan wajahnya dengan tangan lainnya. Liberty menamparkan Chelsea beberapa kali sekaligus. Kedua wanita itu mulai bergulat satu sama lain. Hank ingin menolong kakaknya, tetapi Nenek May berkata dengan dingin, "Kalau kamu berani menyentuh Liberty lagi, aku akan pingsan di tanah di sini." Hank terdiam. Nenek May sudah tua dan mempunyai banyak anak dan cucu. Jika dia pingsan di rumah mereka dan menyalahkan mereka, mereka tidak akan bisa menyangkalnya. Dia bahkan mungkin meminta mereka memberi kompensasi dalam jumlah yang cukup besar. Nenek May, ini urusan keluarga kita. Hank memandangi saudara perempuannya dan istrinya yang sedang bertengkar dan berkata dengan wajah murung. "Saya harap Anda mengurus urusan Anda sendiri." Tetangga mereka menonton drama tersebut, tetapi tidak ada yang ikut campur. Nenek May berkata dengan dingin, "Liberty adalah kakak ipar cucuku, jadi dia adalah keluargaku. Sekarang keluargaku ditindas, bagaimana itu bukan urusanku. Apakah menurut Anda Liberty tidak memiliki keluarga?" Seluruh keluarga York mendukung Liberty. "Kami adalah keluarganya." Dia menoleh ke Liberty dan berkata, "Liberty, perlakukan saja mereka sebagaimana mereka memperlakukan Anda. Aku akan mendukungmu selama kamu tidak membunuh siapapun." Bab 445. Tuan dan Nyonya Brown tidak dapat membantu putri mereka karena Nenek May akan menendang mereka ketika mereka mencoba membantu. Keluarga Brown tercengang karena seorang wanita tua yang berusia hampir 80 tahun masih begitu kuat dan kejam. Di bawah perlindungan Nenek May, Liberty dan Chelsea bertarung sengit. Chelsea biasanya hanya berlidah tajam. Dalam hal pertarungan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Liberty.
Berat Liberty merupakan keuntungan dalam pertarungan. Begitu dia duduk di atas Chelsea, Chelsea tidak bisa bangun. Liberty akhirnya berhenti menamparkan Chelsea, yang tampak seperti boneka kain rusak. Hank, kenapa kau masih bersama wanita jalang seperti itu? Ceraikan dia segera. Usir dia dari rumahmu. Ini rumahmu, jadi suruh dia pergi. Chelsea tidak pernah mengalami keluhan dan penghinaan seperti itu. Ia dipukuli dengan kejam oleh Liberty di tengah banyaknya penonton yang menyaksikan. Saat itu, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya bengkak. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Tuan dan Nyonya Brown bergegas membantu putri mereka berdiri. Mereka tampak sedih saat melihat kondisi putri mereka. Nenek May memberi instruksi pada Ibu Len. Ibu Len, bicaralah pada tetangga tentang perbuatan jahat keluarga ini, jangan sampai mereka menyalahkan kita karena menindas mereka. Kita tidak diuntungkan dalam pertarungan ini. Mereka punya 2 pria dan 2 wanita di pihak mereka, sementara kami hanya 3 wanita lemah. Saya sudah sangat tua sehingga harus menggunakan tongkat. Merekalah yang menindas kami. Para penonton terdiam karena mereka berpikir, Nenek, kamu baru saja menghajar 4 orang sendirian. Namun, seperti yang pernah diancamkan Nenek May sebelumnya, dia bisa saja langsung pingsan saat itu juga dan menyalahkan keluarga Brown. Jika itu terjadi, keluarga Brown akan mendapat masalah besar. Ibu Len telah bersama Serenity selama beberapa hari, dan mendapat informasi lengkap tentang situasi antara Liberty dan Hank. Dialah yang datang untuk menjaga Sonny malam itu, ketika Liberty pergi ke hotel untuk menangkap Hank dan selingkuhannya. Maka, Ibu Len pun menceritakan kepada khalayak segala sesuatu yang diketahuinya. Semua orang di komunitas tahu bahwa Hank menyiksa istrinya karena Liberty mengejarnya dengan pisau dapur hingga beberapa blok setelah Hank memukulnya. Ini menjadi berita besar di Bright Boulevard. Setelah kejadian itu, para pria yang memiliki kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu menahan amarah mereka, karena mereka takut istri mereka akan meniru Liberty. Hank juga berselingkuh dan tertangkap basah oleh Liberty. Jadi, semua orang bisa mengerti bahwa Liberty ingin mengajukan gugatan cerai karena tidak ada yang mau menikah dengan orang yang tidak setia. Mereka seharusnya membicarakan perceraian mereka, tetapi keluarga Brown begitu jahat hingga mereka menculik anaknya. Mereka bahkan bekerja sama untuk menindas Liberty. Tidakkah kalian semua berpikir mereka keterlaluan? Mereka bilang mereka merindukan cucu mereka, tetapi mereka tidak pernah peduli padanya dan hanya membesarkan anak-anak putri mereka. Beberapa hari yang lalu, wanita itu, nenek biologis Sonny, membawa anak putrinya yang sakit ke Sonny dan sengaja ingin menularkannya. Anak itu sendiri yang mengakuinya. Bagaimana bisa seorang nenek begitu kejam terhadap cucunya sendiri? Tidak masalah jika mereka tidak mau mengurus Sonny karena mereka tidak diwajibkan. Membantu mengasuh anak hanyalah bonus. Tapi nenek siapa yang dengan sengaja ingin menulari cucunya? Kerumunan menonton sebentar. Para tetangga sebenarnya mengetahui siapa Chelsea karena dia adalah orang yang mengerikan. Pada saat mereka mendengar penjelasan Ibu Len, semua orang memandang keluarga Brown dengan pandangan menghakimi. Keluarga Brown tidak tahan lagi dan pergi mendorong Ibu Len dan menutup pintu depan. Meskipun Ibu Len tidak tahu cara bertarung, dia juga tidak lemah. Setelah dia didorong oleh keluarga Brown, dia segera menerobos celah, membuka pintu depan, dan kembali ke dalam rumah. Bagaimanapun, semua orang tahu kebenarannya sekarang. Liberty menjadi korban yang dibuli oleh mertuanya. Cara tercepat menyebarkan gosip adalah melalui mulut wanita paruh baya tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh Bright Boulevard mengetahui bahwa Hank dan istrinya akan bercerai, dan keluarga Brown menculik Sonny. Mereka bahkan menindas Liberty karena dia yatim piatu. Wanita tua bodoh, dari mana asalmu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kami?